Pemirsa, kembali kita lanjutkan Prime Time Talk dan saya akan mencoba menghubungi atau menerima telepon dari warga. Sudah bergabung bersama kita Ibu Areta dari Cipulir. Bu Areta, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Bu Areta, ada pertanyaan atau komentar? Silakan, Bu. Saya komentar aja deh. Ya, mengenai karena saya sebagai seorang ibu rumah tangga, yang sebagai warga Jakarta yang sudah tinggal lama di Jakarta ya. Kalau saya lihat untuk menakar pertarungan gubernur ini, saya lihat sih kalau sebagai ibu rumah tangga ya, yang kebanyakan kita kepingin anak-anak kita sekolah di Jakarta ini gratis, terus pelayanan kesehatan gitu. Nah kalau kita lihat dari untuk menakar ini, kalau saya sih ya Ahok lebih unggul lah dengan program-programnya gitu. Anda percaya Ahok, Bu Areta? Ya, itu karena dari saya suka pagi-pagi tuh suka pergi ke pasar gitu kan. Ibu-ibu bilang, enak ya sekarang kalau gubernurnya Pak Ahok itu dapat KJP gitu kan. Oh, kalau gitu. dulu kan nggak dapat apa-apa ya gitu. Jadi kalau pas ibu-ibu bilang, wah enak juga nih kalau jadi gubernurnya begini, tiap akhir tahun kita dapat bonus. Gitu. Tapi Bu Jadi Areta KTP-nya KTP Jakarta kan? Jakarta, saya udah lama tinggal di Jakarta, 55 tahun yang lalu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Areta. Baik. Selamat malam. Iya. Ada satu telepon lagi. Oh, tidak ada. Saya ke Kang Aceh loh. Silakan. Iya, tentu inilah salah satu di antara tingkat kepuasan publik terhadap Pak Ahok Jarot. Seperti yang kita tahu bahwa program KJP, itu program Jakarta Pintar, itu kan salah satu di antara program unggulan dari Pak Ahok Jarot. Ya. Kalau orang mengatakan bahwa dulu juga ada itu, saya bilang kalau DKI Jakarta ini membutuhkan kepemimpinan yang cepat dan eksekutorial. Nah, kelebihan dari Pak Ahok adalah dia nggak peduli. Kalau memang ada program harus dilaksanakan. Eksekusi ya? Eksekusi. Dia awasi sendiri. Dia awasi sendiri dan dia minta semua birokrasi, you harus konsisten dengan ini. Iya. Dan program itu kan bukan hanya sekedar program ya, Mas Jayadi. Tetapi kemampuan dari birokrasi untuk bagaimana mengeksekusi program itu dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Iya, ada kata-kata yang saya suka banget. Seorang pemimpin itu tidak diukur dari banyaknya rencana, tapi berapa banyak rencana yang sudah dia jalankan, Betul, gitu kan? betul. Nah, Pak Ahok, sekalipun ketika saya selalu berdebat dengan tim yang lain menyatakan bahwa, itu kan program yang disusun juga bersama dengan DPRD. Tapi kan kalau tidak ada inisiatif dari eksekutif, dari yang namanya gubernur, mana mungkin itu bisa dilaksanakan gitu loh. Juga misalnya soal normalisasi sungai, kan konsekuensinya harus bagaimana pinggiran sungai harus direlokasi. Tapi itu harus dilakukan. Kalau tidak, nanti akan terjadi banjir lagi gitu loh. Nah, konsekuensi itu memang buat Pak Ahok akan dinilai tidak populer. Tapi dia nggak peduli. Yang terpenting adalah bagaimana program tersebut bisa dirasakan langsung oleh tapi ini kan butuh waktu dan proses. Persoalannya gini Mas Jayadi, yang Ahok sendiri sampaikan bahwa tidak akan mempengaruhi sikap dia terhadap upaya normalisasi ya, ataupun yang sudah jadi program kerja dia sebagai gubernur, walaupun dekat dengan pilgub pilkada. Bisa nggak mempengaruhi nanti suara yang akan didulang oleh bisa Ahok? jadi malah itu jadi selling point, bisa jadi. Oh begitu? Bisa jadi, karena dianggap ya, kan sekarang itu banyak orang melihat para pemimpin itu cenderung apologis gitu ya, cenderung bermanis-manis ketika menjelang pemilu. Nah ini kan jadi poinnya didiferensiasi. Dia pemimpin yang beda, masyarakat mungkin ingin yang beda gitu. Mungkin itu bisa jadi selling point. Tapi kembali ke persoalan peluang ini tadi, kalau kembali ke Pak Hairul, saya kira memang ada alasan untuk mengatakan bahwa sementara peluang petahana yang paling tinggi saat ini berdasarkan data-data yang ada, tapi belum aman gitu. Pertama, dia punya pendukung kuat, saya sebut tadi. Yang kedua, Kang Aceh sudah berkali-kali menyebut tingkat kepuasannya atas kinerja itu tergolong tinggi. Lebih kurang berdasarkan data yang ada itu di angka sekitar 70%, lebih kurang, kadang 65, kadang 70, lebih dikit gitu, sekitar itu. Itu artinya tingkat kepuasan tinggi. Nah, hal lain,
ada kemudian kita menanyakan kepada publik biasanya berapa persen publik menginginkan petahana kembali. Nah biasanya ini memang tidak setinggi tingkat kepuasan, tergantung banyak faktor. Untuk Ahok itu berdasarkan data-data yang ada itu angka psikologis yang bisa dia capai, angka tertinggi elektabilitasnya itu antara 50 sampai 58. Artinya potensial memang untuk memenangkan. Tetapi tantangannya ada ini. Satu, pemilih Jakarta ini pemilih yang pendidikannya tinggi, orang kota, informasinya banyak sekali. Orang seperti ini cenderung lama baru mutusin final, baru memberi keputusan final. Dari data-data yang kami punya, ada sekitar 50-55% pemilih itu baru akan memutuskan sampai menjelang hari H. Oh, jadi belum terukur sekarang ini? Bisa diduga, tapi reassurance, memastikan kembali mereka itu menjadi penting. Tapi karena itu dengan modal 50-an% tadi kan sudah cukup bagus kan sebenarnya. Itu kan? Potensi yang bisa didapat. Artinya dia memastikan pendukung kuatnya kan baru 35, 30 sampai 35. Potensi dia ada untuk sampai 58, 56, 58. Itu artinya tim komunikasinya harus lebih aktif, lebih asertif. Ini gitu. menarik. Coba ditahan di situ Mas Jayadi. Saya mau ke Jakarta Timur. Ada satu penelpon lagi sudah bergabung bersama kita, Pak Hari. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam Pak. Ya, Anda mungkin punya pendapat yang berbeda. Bagaimana komentar Anda? Pak Hari, silakan Pak. Yo, terima kasih Pak. Ya. Begini Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Saya tinggal di Jakarta sudah 40 tahun Pak. Ya Bapak ketahui nggak, Jakarta itu yang tinggal di sini ada Ambon, ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Makassar yang tiap harinya susah untuk diatur dan pasti perang Pak. Ya, sayang sekali. Pak Hari, sepertinya teleponnya terputus. Tapi saya bisa menangkap maksudnya bahwa sebenarnya Jakarta ini Indonesia mini ya. Sabang sampai Merauke, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bisa jadi modal yang mungkin ada di Ahok. Tapi konklusi dari Anda berdua, analisa singkat Anda untuk jelang pilkada ini, apa yang dibutuhkan Ahok untuk menangkal semua virus-virus negatif yang paling tidak isu SARA itu pasti akan dia hadapi? Dia fokus pada program. Karena itu keunggulan utama dia di track record. Dengan gaya dan aksi dia seperti sekarang ini nggak ada masalah? Atau turun intensi dikit misalnya? Ya itu adjustment lah, itu bagaimana tim kampanyenya ya gitu. Saya kira dia bisa fokus di situ karena memang itu keunggulan yang dia miliki sebagai seorang petahana. Ya, dan itu perlu dia lakukan untuk terus menerus karena tadi ada 55% yang masih harus dipastikan setiap hari. Yang terakhir ada di antara pemilih itu masih ada sekitar 40 sampai 44% yang bisa digoyang masih. Pilihannya itu masih bisa berubah. Ini juga memerlukan komunikasi yang lebih asertif dengan berbagai pendekatan tadi. Ya, ini tugas Anda. Anda yakin? Ya, dengan modal 70%, karena kepuasan publik kinerja Ahok, ini kan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, keyakinan itulah yang membuat kita merasa bahwa justru yang mau kita kedepankan adalah keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak. Jadi orang yang punya track record, bukan orang milih bukan cuma yang ganteng aja begitu ya? Tentu. Masih ada Jakarta yang menjual kegantengan kan? Iya betul. DKI Jakarta ini tidak bisa dibangun hanya dengan modal pencitraan. DKI Jakarta ini tidak bisa dibangun berdasarkan atas kepemimpinan yang coba-coba. Gitu loh. Tapi yang dibutuhkan adalah sikap yang konkret, kebijakan yang konkret yang memang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan lebih penting lagi bahwa mesin partai juga bergerak. Tentu. Kalau partai saya kira kewajiban kita adalah memastikan menjaga suara ini, kepercayaan ini kepada publik, dan kami sampaikan, kami bukan bicara janji, kami tidak memberikan harapan, kami memberikan bukti gitu loh. Baik. Kang Aceh, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time Talk. Mas, terima kasih menjadi sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Anda bisa mengirimkan informasi, saran, kritik pada kami di email di news@berita1.tv. Jangan lupa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni De Keyser. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa, merdeka.